Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Albert. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi UAS untuk manajemen keuangan lanjutan. Di sini aku akan bahas 3 topik, yaitu capital budgeting cash flow, dan yang kedua capital budgeting techniques, dan yang ketiga leverage and capital structure. Oke, dalam capital kita akan langsung bahas saja soal yang pertama, yaitu capital budgeting cash flow. Di capital budgeting cash flow, kita akan mencari 3 poin atau 3 hal, yaitu initial investment, kemudian incremental cash flow, dan terminal cash flow. Oke, nah kita langsung mulai saja pada soal yang pertama. Untuk initial investment cash flow, kita cari poin yang pertama ya, initial investment cash flow. Kita memerlukan untuk mengetahui initial cost of new asset, kemudian after tax proceed from sale of old asset, dan change in network capital. Dan akhirnya kita akan menemukan initial investment cash flow-nya. Nah, sebenarnya apa sih initial investment cash flow? Untuk mempermudah, initial investment cash flow adalah berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk kita melakukan penambahan aset baru untuk kita melakukan operasional kita. Seperti itu. Ya, investasi awal kita tuh berapa sih gitu istilahnya. Oke. Nah, kita akan langsung aja kita lihat soalnya. Hugeco merupakan perusahaan manufaktur di Manhattan yang bergerak dalam industri teknologi informasi. Salah satu produk terlaris Hugeco adalah hardware untuk komputer. Pada tahun 2020, mesin untuk memproduksi hardware mulai mengalami penurunan hasil produksi, sehingga Hugeco mempertimbangkan untuk mengganti mesin produksinya. Berikut ini adalah data mesin yang diperoleh oleh manajer keuangan Hugeco. Nah, di sini aku sudah siapin formatnya, jadi akan lebih cepat kita untuk mengerjakan. Oke. Pertama kita perlu cari tahu dulu nih, cost, book value, fair value. Kemudian kita akan mencari gain or loss from sale. Oke. Gain or loss from sale. Oke, kita mulai soal mencatat yang pertama. Mesin lama. Ternyata mesin lama poinnya ada di sebelah sini, ya. Mesin lama dengan merek Pobinus dibeli dari supplier Wesco pada 2 tahun yang lalu dengan harga $222.000, sudah termasuk biaya asuransi dalam perjalanan dan instalasi. Namun, belum termasuk biaya pengiriman FOB shipping point. Nah, di sini kita tahu nih, biayanya sudah 222.000. Sudah termasuk biaya asuransi dan sudah biaya asuransi dalam perjalanan dan instalasinya. Tapi di sini dijelaskan belum termasuk biaya pengiriman, yaitu FOB shipping point. Seperti yang sudah pernah diajarin di akuntansi dasar, FOB shipping point itu kalau kita ingat, FOB shipping point berarti yang menanggung biaya pengiriman adalah pembeli. Nah, kita sebagai pembeli berarti kita menanggungnya sehingga kita harus membayarnya. Kalau kita membayar berarti biaya pengiriman tersebut akan kita anggap sebagai cost kita. Maka kita tambah dengan 12.000. Oke, ternyata cost old-nya adalah 234.000. Oke, kemudian kita cari book value-nya. Mesin Pobinus didepresiasikan dengan MACRS 3 tahun. Nah, untuk memudahkan, aku sudah siapin di sini persentase untuk MACRS mau 3 tahun ataupun 5 tahun. Jadi, ketika nanti sehingga memudahkan kita untuk melakukan penghitungan depresiasi. Nah, book value itu kan adalah cost dikurangin dengan depreciation ya. Maka di sini mesin lama dibeli pada 2 tahun yang lalu.
Gitu. Berarti kita ngitung sisanya. Sisanya adalah pada tahun ketiga dan keempat. Ya, nilai book value-nya adalah sisanya. Kan sudah dibeli 2 tahun yang lalu, berarti ini 2 tahun ini sudah didepresiasikan. Sehingga yang bersisa adalah 3 dan 4. Oke, berarti kita bisa lakukan untuk menghitung book value-nya dengan cara persentase yang tersisa, yaitu tahun ketiga dan keempat, kita jumlahkan. E33 ditambah E44. Ya. E33 ditambah F33, kemudian dikalikan dengan cost-nya, yaitu 51.480. Itu adalah book value-nya. Terus kita lihat juga, pada saat ini, mesin Bobinus dapat dijual laku dengan harga 77.000. Kita bisa tulis bahwa fair value-nya adalah 77.000. Karena fair value bisa dianggap jika kita jual, maka kita mendapatkan harga wajarnya itu berapa. Seperti itu. Ya. Nah, kita lihat book value sama fair value. Ternyata lebih besar fair value. Berarti kita mendapatkan gain. Ya, di sini aku hapus loss-nya karena kita mendapatkan gain. Gain from sale sebesar berapa? Fair value dikurangin book value-nya. Kita mendapatkan gain from sale sebesar 25520. Ya, aku akan ganti. Kita mendapatkan gain 25520. Oke. Di sini aku akan kasih garis bawah. Nah, terus kalau kita sudah cari terkait informasi terkait mesin lama kita, sekarang kita lihat initial cost of new asset kita. Oke. Kita cari cost of new asset. Mesin baru dengan merek Atmona dapat diperoleh dari supplier Co dengan total senilai 300.000. Include biaya pengiriman, biaya asuransi, dan biaya instalasi. Di sini kita kurangin dulu ya. 300.000 dikurangin 30.000 biaya pengiriman, dikurangin lagi 10.000 untuk biaya asuransi, karena kita mau mencari biaya mesin pure, hanya biaya mesin saja, biaya pokok dari mesin tersebut, gitu ya. Kita kurangin dulu biaya asuransi 10.000, kemudian biaya instalasi juga sebesar 10.000. Oke. Kita ketemu nilainya adalah 250.000 untuk cost of new asset-nya. Dan installation cost kita tulis di sini 10.000. Insurance cost-nya adalah 10.000. Nah, di sini kita lihat ada informasi nih. Dikarenakan Huge.co mampu membayar secara tunai, maka diperkirakan pembelian mesin baru ini dapat memperoleh diskon sebesar 4% dari harga beli. Exclude biaya pengiriman, asuransi dalam perjalanan, dan biaya instalasi. Oleh sebab itu, kenapa tadi saya mencari harga mesin pure, karena kita untuk mempermudah mencari purchase discount-nya. Oke, di sini purchase discount-nya dikatakan 4% dari harga mesin, harga beli mesin yang tidak termasuk biaya pengiriman, asuransi dalam perjalanan, dan instalasi. Oke, berarti harga mesin pure. Kenapa di sini tidak ada freight? Karena biaya pengiriman polisinya adalah FOB destination point. Destination point berarti kita yang menanggung biaya pengiriman adalah penjual. Jadi di sini kita tidak menambahkan
biaya pengiriman. Oke, hanya installation cost dan insurance cost. Sedangkan purchase discount sebesar 4%. Di sini aku merahin karena dia bersifat mengurangi. Maka kita untuk cara menghitungnya adalah ini ditambah dengan installation cost ditambah dengan insurance cost namun dikurang dengan purchase discount. Jadi nilai yang kita keluarkan untuk new asset adalah sebesar 260. Proceed from sale of old asset. Kita kalau menjual aset lama kita mendapatkan uang sebesar 77.000. Untuk teksnya yang kita ambil adalah teks dari sale, keuntungan dari menjual mesin tersebut, gitu ya. Kita ngambil dari gain from sale-nya sebesar 25%. Bentar. Ini dikalikan dengan 25%. Sesuai yang ada di sini ya. Bahwa tarif pajak kita adalah 25%. 6.380. Hasilnya adalah 76.20. Nah, di sini kita juga harus menghitung change in net working capital. Change in net working capital berisikan change in current asset dan dikurangi dengan change in current liability. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada perubahan-perubahan terkait net working capital. Tapi mungkin di soal ada kemungkinan juga bahwa yang ditampilkan di sini bukan hanya current asset ataupun current liability. Mungkin ada non-current liability. Nah, kalau misalkan ada non-current liability, tidak perlu kita masukkan ke dalam rumus di sini. Oke? Yang perlu kita masukkan hanya yang termasuk current asset dan current liability. Oke, kita hitung saja untuk cash. Caranya gampang. Perubahan dari aset diketahui dari ini sesudah dikurangin dengan sebelumnya 350 530 hasilnya 45.000. Dan terus kita masukkan juga 46667 dikurangin dengan 60667. Oke, di sini ternyata minus. Kemudian untuk equipment dia dari 320 sama dengan 320.000 dikurangi dengan 220.000. Bonds payable-nya 345 789 dikurangin dengan 456 789 sama dengan lagi untuk inventory 197 632 dikurang dengan 87632. Untuk account payable 231 456 dikurangin dengan 123 456. Untuk short term loan 55700 dikurangin 44700. Nah, kalau kita sudah ketemu seperti ini, kita jumlah yang current asset. Oke. Ini ditambah ini, ditambah lagi yang ini, ditambah lagi yang ini. Oke. Hasilnya adalah 241.000. Lalu untuk CL juga seperti itu, kita jumlahkan yang CL dengan CL. Oke. Seperti ini. Dan ketemu 8.000. Nah, maka tugas kita adalah di sini mengurangkan antara change in current asset dikurang dengan change in current liability. Ketemulah 233.000. Dan hasilnya initial investment cash flow kita adalah sebesar
minus 43.620. Nah, setelah itu kita ketemu nih, initial investment cash flow-nya kita adalah sebesar 43.620. Kenapa ini minus? Kalau misalkan initial investment cash flow-nya adalah minus, berarti artinya adalah dengan kita menambah investasi terhadap mesin baru ini, kita mengeluarkan biaya lebih sebesar 43.620. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi itu untuk initial investment cash flow-nya. Selanjutnya kita akan mencari operating cash flow-nya. Itu operating cash flow ini kita akan lihat dulu informasinya ya. Kita sudah baca yang di atas, sekarang kita baca yang di bawah. Pada saat ini, mesin Pobinus mampu menghasilkan 99.000 unit hardware dalam 1 tahun. Namun, diperkirakan akan mengalami penurunan 10% setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Gitu ya. Berarti, kita bisa bilang bahwa tahun 2021, mesin produksi yang lama atau Pobinus ini, dia setiap tahunnya akan hanya bisa menghasilkan 90% dari hasil produksi tahun sebelumnya. Gitu ya. Makanya di sini aku sudah siapin formatnya, yaitu 90% dikalikan dengan tahun sebelum. Maka kalau kita isi di sini 99.000, maka akan otomatis terisi. 90%, 90%, 90%. Turun terus turun. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu lagi. Selanjutnya, jika perusahaan setiap turunnya dari tahun sebelumnya hingga tidak lagi dapat menghasilkan di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ternyata dia tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, maka kita tulis di sini 0. Gitu ya. Di sini sebentar. Oke. Ya. Di sini hasilnya adalah 0. Dia tidak lagi menghasilkan apa-apa di tahun 2023. Kemudian, informasi selanjutnya. Jika perusahaan menggunakan mesin Atmona, maka diperkirakan dapat menghasilkan 120.000 unit di tahun 2020 dan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya hingga akhir masa manfaat. Di sini banyaknya produksi mesin baru adalah 120.000 dan meningkat 5% setiap tahunnya. Maka aku bisa tulis di sini tahun sebelum dikali dengan 105%. Ya. Maka kalau misalkan aku tulis di sini 120.000, maka ketemulah hasilnya seperti ini. Oke. Gampang ya teman-teman untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Terus, kita lihat lagi ada informasi apa lagi. Harga jual hardware pada tahun ini adalah $70 per unit dan akan meningkat $10 setiap tahunnya. Setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Ya. Setiap tahun dari tahun sebelumnya. Jadi ketika di tahun 2021 naik 10 dari nilai yang ini, maka di bawahnya naik 20 dari nilai yang awal, atau dia nambah 10 terus nih. Rumusnya aku sudah tulis ini sebenarnya 10 plus tahun ini harga jual sebelum tahun sebelumnya ditambah dengan 10 peningkatan di tahun berikutnya. Oke, maka kalau di sini aku tulis 70, maka di tahun 2021, 2022 dan 2023 nilainya adalah meningkat terus, meningkat 10, 10 dan 10. Seperti itu ya. Oke, ini untuk mempermudah aku kasih tanda uang untuk harga jual. Lalu, ada informasi apa lagi? Kita lihat dulu lagi.
bahwa Yudsko memperkirakan setelah menggunakan mesin Atmona, variable cost to sale ratio akan turun 10% dari yang sebelumnya 25%. Oke, kita selanjutnya adalah fixed cost diperkirakan akan naik dari 800.000 jadi 1 juta. Oke, kita sudah tahu datanya, kita tulis fixed cost old adalah 800.000 dan fixed cost new adalah 1 juta. Nah, untuk variable cost dia akan naik atau turun, tadi kita lihat dulu ulang, akan turun sebesar 10% dari yang sebelumnya 25%. Kalau 10% dari yang sebelumnya 25%, maka sebelumnya adalah 25% dari sales. Nah, untuk new-nya ternyata turun 10%, berarti tinggal 15%. Seperti itu, ya. Mudah ya teman-teman untuk bacanya. Terus setelah ini kita langsung masuk ke dalam perhitungan cash flow-nya. Ya, operating cash flow-nya. Untuk mesin baru, kita bisa tahu sales-nya kita kalikan. Ini aku sudah masukin formatnya ya. Kita cuma tinggal sesuaikan. Banyaknya produksi new, sorry. Ini harusnya yang new. Sales-nya adalah kan banyaknya produksi new dikali dengan harga jual. Oke. Tahun 2021 juga sama. Produksi new dikali dengan 2021 harga jual. 2022 juga sama. 2022 dikali dengan 2022. Dan yang 2023 produksi tahun 2023 dikali dengan yang 2023. Make sure kalian memilih yang bagian banyaknya produksi new. Oke. Nah, total variable cost kita lihat. Ini 25%. Kita sesuaiin lagi. Seharusnya 15% variable cost. Ini ya, yang new 15%. Oke, kita perbaikin 15%. Dan 15%. Oke. Lalu untuk total fixed cost, kita pilih yang new. Sudah benar ya, 1 juta rupiah. 1 juta dolar. Maaf. Oke. Nah, kita sudah nih, kita kurangkan sales dikurangin dengan variable cost dikurangin fixed cost-nya. Ketemulah earning before depreciation and tax. Nah, setelah kita ketemu earning before depreciation and tax, berarti kita perlu mencari depresiasinya untuk mesin baru. Oke. Caranya adalah kita menggunakan persentase MACRS 3 tahun. Di sini aku sudah tulis rumusnya dari C33 atau 33% dikalikan dengan cost yang sudah final untuk kita membeli new asset kita, ya, sebesar 260.000. Dan yang seterusnya C33, kemudian ini dengan 45%-nya, depresiasi 45%, 2022 15%, dan 2023 7%, ya, sesuai dengan MACRS-nya. Untuk GBD, ini kita tinggal kurangkan saja sales, variable cost, dan fixed cost-nya. Kemudian kita menemukan depreciation, kita kurangkan EBDT atau earning before depreciation and tax dengan depreciation-nya. Ketemulah earning before tax.
Setelah kita ketemu earning before tax, kita kurangkan seperti ini ya. Sudah sesuai. Oke. Kita kurangkan dengan tax. Taxnya berapa persen sih? Kita lihat di sini tarif pajak adalah 25%. Ya, maka di sini kita tulis 25%, 25%, kita make sure 25%, 25%. Oke. Maka earning after tax-nya kita ketemu sekian. Ya, kita kurangkan saja. Dan kita kembalikan lagi depreciation. Jadi sebenarnya kenapa kita sebelumnya kurangkan depreciation terlebih dahulu? Karena kita sebenarnya mau mencari tax. Biar kita bisa ketemu earning after tax, kemudian bersama dengan depreciation tadi kita kembalikan lagi. Seperti itu. Karena untuk supaya bisa ketemu ini sebenarnya. Ya. Jadi hal ini tetap harus dikerjakan. Maka operating cash flow-nya tinggal kita tambahkan ya, earning after tax ditambah depreciation. Ketemulah sekian. 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, sekarang kita masuk ke yang old nih. Ya. Di sini kita lihat bahwa di 2020 ini dia sudah masuk ke tahun yang ini ya 15%. Kita tulis saja dulu salesnya dulu sebelumnya. Kita perbaiki. Salesnya adalah banyaknya produksi old dikali dengan harga old. Kemudian ini juga dikalikan dengan 2021 ya. Maaf. Kita make sure ini 2021 dengan 2021. Kemudian yang 2022 dengan yang 2022. Oke, ya. Nah, di sini kenapa tidak ada 2023? Karena di 2023 dia sudah tidak dapat memproduksi lagi. Ya. Ini terlihat di tadi yang kita sudah jelasin sebelumnya, ya. Bahwa pada tahun 2023 dia sudah tidak dapat menghasilkan apa-apa lagi, maka tidak ada yang bisa dijual dari mesin old kalau misalkan kita menggunakan mesin old, ya. Kemudian variable cost-nya kita lihat lagi, ternyata old-nya adalah 25%, benar ya, old dia masih pakai 25%. Lalu fixed cost-nya dia pakai yang old, yaitu sebesar 800.000. Ketemulah earning before depreciation and tax-nya sebesar sekian. Oke, sekarang kita tinggal menghitung depreciation-nya. Depreciation-nya untuk memudahkan, ini akan aku ganti 15% dengan ini, dikalikan dengan book value-nya. Nilai maaf, kita hitung dengan cost-nya, 15% dari cost-nya, ya. N9. Oke, sebesar 35.100. Ini saya akan lock saja. Dan saya akan beginikan. Nah, di sini dikalikan dengan 7% nilai residualnya jika dijual di tahun 2021, dan di 2022 sudah tidak ada nilai lagi, ya, karena memang hingga akhir masa manfaat mesin sudah tidak dapat dijual lagi, maka depreciation-nya adalah 0. Kita ketemu earning before tax seperti tadi, depreciation. Kemudian kita hitung tax-nya, 25% dari earning before tax. Kemudian kita kurangkan, ketemu earning after tax, dan kembalikan depreciation-nya. Ketemulah nilainya sekian. Ya teman-teman. Nah,
incremental cash flow adalah berapa sih artinya adalah untuk teori singkatnya ya terkait incremental cash flow adalah berapa banyak penambahan kas yang bisa kita dapatkan dari investasi pada mesin baru ini. Makanya kita membandingkan mesin baru dengan mesin lama. Dan untuk mencari berapa penambahannya, maka tinggal kita selisihkan. Di sini aku sudah melakukan taruh rumusnya 2019. Maaf. Ini seharusnya 2020 ya. 2020, 2021. Oke, 2022 dan 2023. Oke, ini tidak ada. Karena kita cuma menggunakan MA/CRS 3 tahun. Nah, di sini kita lihat 2020 4 juta dikurangi dengan 3306. Benar ya. Seperti ini. Kemudian yang ini juga seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk 2023 incremental cash flow-nya karena mesin lama sudah tidak dapat membuat lagi, maka penambahan cash-nya adalah sebesar 8.110. Oke. Untuk incremental cash flow kita sudah selesai. Gampang kan ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke yang terakhir, yaitu terkait terminal cash flow. Di sini kita harus cari tahu ulang terkait book value dan fair value dari mesin baru ini jika kita gunakan mesin ini sampai akhir masa berlakunya ya, akhir masa manfaatnya maksud saya. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah tahu nih, cost new-nya adalah 260.000. Book value-nya adalah sebesar 18.200. Diambil dari mana? MA/CRS 3 tahun berarti memiliki nilai residu sebesar 7%. Maka di sini kita kalikan 7% dengan cost new-nya. Ya, ketemu 18.200. Terus fair value-nya kita lihat di soal. Mesin baru diperkirakan dapat dijual 3 tahun lagi atau setelah masa manfaat. Sampai akhir masa manfaat sebesar 33.000. Oke, kita tulis. Maka kita gain on sale lagi nih, 14.800. Kita masukkan aja. After tax proceed from sale of new asset. Ini ada typo ya, harusnya ini new. Kita ganti, sudah. Adalah 33.000. Kita ambil dari fair value-nya. Oke, kemudian dikurangin tax on sale of new asset. Seperti biasa kita kalikan tarif pajak dengan gain on sale-nya. Ketemulah hasilnya 29.300. Kemudian change in current asset sama seperti yang di atas ini. Sebentar, seharusnya ini adalah kita ambil dari yang sebelah sini. 241. Kemudian less in change current liability-nya kita masukkan yang sebelah sini. Lalu kita kurangkan. Ketemulah hasilnya terminal cash flow kita adalah 262.300. Oke, teman-teman. Jadi untuk capital budgeting cash flow materinya seperti itu, maka mudah ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kebingungan, mungkin bisa diulang lagi nonton videonya dan kalian pahami perlahan. Oke, kita akan lanjut.